Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cara membuat laporan PKL menggunakan aplikasi WPS Office yang bisa digunakan di handphone. Nah, kita download dulu ya untuk WPS Office-nya, dan kalau untuk contoh laporannya, filenya bisa di-download di deskripsi ya. Jadi tinggal mengedit saja. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Dan jangan lupa di sini ada petunjuknya dari bab 1 sampai bab 4. Jadi harap perhatikan supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, di sini sudah jelas ya, ada berbagai macam isian yang harus diisi di setiap bab. Nah, setelah melihat petunjuknya, jangan lupa kalian download dulu ya untuk contohnya. Ini adalah cover ya, untuk ukurannya ini sudah disesuaikan sesuai dengan petunjuk ya. Nah, di sini kalian download terlebih dahulu menggunakan email ya, ini dari Google Drive. Nah, ini kita lihat untuk file yang sudah di-download. Jadi kalian tinggal melanjutkan saja. Ini sudah disesuaikan marginnya. Nah, seperti ini ya, terbuka menggunakan aplikasi WPS Office. Nah, di sini ada cover. Di WPS Office biasanya suka ada perbedaan ya antara di Microsoft Word dan juga WPS Office. Nah, kalian jangan khawatir ya, untuk pengeditan di akhir nanti menggunakan laptop sekolah ataupun di komputer sekolah ya. Yang penting kalian mengerjakan terlebih dahulu untuk laporannya. Tidak terlalu rapi juga tidak apa-apa. Nah, untuk mengaturnya ini bisa di-select ya semuanya. Terus untuk supaya lebih rapat, kita pencet tombol yang ada di samping seperti ini, dan multiple ya, ini multiple itu seperti jarak spasi ya. Tuh, ini bisa diperkecil supaya nanti di covernya ini satu lembar. Nah ya, udah seperti ini, dan kalian juga isi laporannya sesuai dengan yang sudah disepakati dengan pembimbing kalian. Nah, contohnya seperti ini ya, kita tulis saja laporannya. Nah, ini tergantung dari kesepakatan yang sudah kalian lakukan dengan pembimbing ya. Nah, ini contohnya peran penting piston pada sepeda motor. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk identitas ini sudah disediakan ya. Kalian tinggal mengisi saja untuk identitasnya. Nah, dengan nama kalian masing-masing ya, ini contohnya, ini nama saya sendiri ya, nama misalnya Ricky Kurniawan. Nah, jangan lupa kalian nomor induknya ini harus tahu ya, bisa dilihat di rapot ataupun di kartu ya. Nah, ini contohnya saja 1 2 3 4 5. Terus kelasnya, kalian kelas berapa, kelas 12, jurusan apa ya, program keahlian. Nah, terus untuk nama perusahaan jangan lupa ini diisi nama perusahaannya ya. Misalnya di sini Daya Motor. Nah, ini Daya Motor ya, kita tulis. Nah, kan setelah cover ini sudah ada, nah kita kan akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini untuk membuat halaman berikutnya bisa di kursornya atau si tempatnya itu di ujung ya, di ujung, dan tempel seperti ini. Pilih menu insert ya, dan pencet blank page. Nah, di sini maka akan ada baru ya. Nah, di sini juga ada menu home, di home ya. Untuk judulnya itu pakai bold ya, dihitamkan. Nah, dihitamkan. Sini ya, kan ada lembar pengesahan. Terus kalau mau ke yang selanjutnya di enter, dan kemudian kita masuk ke menu lagi ya, menu insert ya, menu insert. Terus lanjut lagi ke blank page. Nah, ini kerangkanya dulu ya kita buat biar kalian itu ada gambaran. Nah, terus yang kedua di sini ada kata pengantar. Nah, kata pengantar kita enter, kemudian yang kotak-kotak itu pencet, kemudian ke menu insert dan klik
blank page lagi. Nah, setelah itu kita buat judul baru ya, ini pakai caps lock ya, ini daftar isinya. Nah, setelah daftar isi di enter lagi, kemudian pilih yang kotak yang ada di sebelah kiri, kemudian kita pilih blank page lagi. Nah, ini blank page supaya ada halaman baru ya. Nah, di sini untuk bab 1 biasa ya menggunakan bold, bab 1 pendahuluan. Nah, untuk mengatur jarak dari spasinya, ini bisa di menu yang kotak-kotak yang sebelah kiri ya. Ini bisa dicek yang tadi yang multiple. Nah, ini di select dulu. Nah, ini di menu home. Ya, menu home, terus di scroll ke bawah. Nah, ini ada multiple. Nah, multiple ini pilih yang paling kecil supaya dekat ya. Nah, nanti juga kalau di Microsoft Word nanti diedit lagi ya. Nah, setelah itu di enter dan kita pilih untuk ratanya rata kiri kanan. Ya, rata kiri kanan, dan ini dikembalikan ke 2 ya. Kedua. Supaya tidak terlalu rapat nantinya. Nah, bisa dicek di menu home ya. Nah, di sini ke rata kiri kanan. Dan di sini kalau di WPS Office memang agak terbatas ya. Kita nggak bisa otomatis kalau misalnya pencet 1.1 ini nggak bisa langsung nomornya itu langsung ngeling ya. Jadi kita buat manual saja dulu ya. Nah, contohnya 1.1 ini latar belakang masalah. Nah, setelah latar belakang masalah, kalau di menu di Microsoft Word di enter ini akan langsung otomatis ke 1.2. Nah, di sini enggak ya. Nah, kita manual saja. Ini di tujuan. Terus yang ke 1.3 ini tempat dan waktu. Nah, ini bisa dikonsultasikan. Untuk isiannya kalian sudah lebih kreatif lah. Bisa mencari di Google ataupun bisa dari bantuan AI ya. Nah, ini contohnya 1.4 ya untuk hasil yang ingin dicapai. Jadi bisa lebih cepat menggunakan AI, tapi ya harus dipilih dulu, jangan semuanya dikopas ya. Nanti kelihatan kok ya kalau yang dari AI itu seperti apa. Nah, ini diisi ya, diisi dengan yang sudah kalian cari ya, diketik ya. Ini contohnya asal saja ya, asal mengisi. Terus di tujuannya juga sama ya, tujuannya sama, terus sampai ke yang bawah ya, yang bawah sampai ke hasil yang ingin dicapai. Untuk bab 2 dan selanjutnya kalian bisa melakukan hal yang seperti tadi ya, dari ke menu home, terus nah menunya yang ada di sini ya, yang ada kotak 4 ini. Nah, di sana ada banyak menu yang bisa kalian gunakan. Walaupun memang terbatas, ini bisa kalian sebagai opsi ya, sebagai opsi untuk menyelesaikan laporan yang tidak mempunyai laptop ataupun komputer di rumah. Ya, jadi tetap bisa mengerjakan tugas dengan beberapa keterbatasan. Walaupun kurang rapi gitu ya nanti, yang penting isinya. Yang penting isinya sudah benar. Untuk soal kerapihan nanti ya, kalian pada saat ke sekolah bimbingan, nah itu bisa cara penulisannya itu bisa dibenarkan di komputer ataupun laptop. Nah, ini untuk yang bab selanjutnya ya, biasa menggunakan blank page ya, supaya ada menu-menu baru ya. Nah, setelah itu bisa kalian simpan ya, disimpan di sini. Kemudian pilih lokasi penyimpanan, jangan sampai kalian lupa ya, bisa disimpan di handphone, di phone. Terus untuk foldernya kalian buat sendiri supaya tidak lupa ya. Bebas sih untuk nama foldernya, misalnya ini laporan PKL. Nah, ini disimpan dan namanya itu dirubah ya, misalnya laporan PKL saya gitu ya. Ya, terus ini bisa langsung kalian kirim ke pembimbing kalian ya, kirim ke pembimbing. Terus bagian mana yang harus dikoreksi, terus bagian mana yang sudah benar. Dan pastikan ketika
mengirim sesuatu ke pembimbing jangan sampai P saja atau assalamualaikum saja, tapi assalamualaikum dengan langsung tujuannya gitu ya, Pak ingin saya ini laporannya seperti itu. Jangan P atau assalamualaikum aja, jangan ya. Jadi harus efektif dan efisien. Assalamualaikum, tulis tujuannya dan sambung dengan terima kasih gitu ya. Jadi jangan sampai P assalamualaikum ya, itu jangan ya, itu akan langsung diblokir nanti sama pembimbingnya ya. Nah setelah itu, setelah dikirim nanti bisa dibuka juga menggunakan WPS Office ya. Nah ini sudah selesai untuk pelaporannya. Semoga kalian sukses ya untuk penerapan dari tutorial ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.